Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Novian. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Yang mana makalah ini secara berkelompok dan saya tidak sendiri, ada rekan saya yaitu Maulana. Di sini sebelum masuk ke pembahasannya, perlu kalian ketahui masyarakat Indonesia sangat kaya dengan masalah budaya dan tradisi setempat. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dan percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan masyarakat. Sebagai sebuah agama yang mayoritas masyarakat Indonesia memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di Nusantara. Nah, hubungan antara Islam dengan isu-isu lokal adalah kegairahan yang tak pernah usai. Hubungan intim antara keduanya dipicu oleh kegairahan pengikut Islam yang mengimani agamanya. Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak datang ke sebuah tempat dan di suatu masa yang hampa budaya. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas berbudaya, akan terjadi tarik-menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah masyarakat. Nah, di sini ada pengertian dari tradisi. Tradisi itu adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan jadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Yang kedua itu ada pengertian Islam. Islam adalah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pengertian Nusantara. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Nah, setelah pengertian-pengertian di atas, kita masuk ke proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia, beberapa bukti yang menunjukkan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan 8. Indonesia telah didatangi pedagang Arab dan Persia. Menurut Al-Hazmi, pada tahun 1989 ada beberapa faktor. Yang pertama, faktornya Islam agama yang demokratis tidak mengenal kasta. Yang kedua, Islam mudah dipelajari. Yang ketiga, Islam disebarkan dengan cara damai, tidak ada paksaan masuk Islam. Yang keempat, Nabi Muhammad merupakan sosok manusia sempurna. Yang kelima, ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang keenam, Islam adalah agama untuk semua manusia. Yang ketujuh, Islam adalah sebuah agama pembawa rahmat. Yang kedelapan, konsep keutuhan dalam Islam sangat sempurna. Islam itu mengatur semua kehidupan manusia menuju kebahagiaan teori. Masuknya Islam berdasarkan pada angka tahun yang tertera pada Nian Sultan Malik, Sultan satu kerajaan Samudra Pasai. Setelah tadi ada proses penyebaran Islam, di sini ada proses perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan tradisi Islam di Nusantara. Nah, perkembangan tradisi Islam Nusantara kita ambil dari satu contoh, yaitu contoh daerah Madura, yaitu tradisi pelet beteng yang terdiri dari acara pakbulenan dan
petong bulanan. Sebelum memulai pembahasan tentang tradisi pelet beteng yang terdiri dari acara puk bulanan dan petong bulanan yang lazim dilaksanakan di kalangan masyarakat Madura di Indonesia, atau masyarakat Jawa mengenalnya dengan istilah Tingkeban, Taungupati, dan Mitoni, sebagai peringatan atau syukuran atas kehamilan seorang istri. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, material kultur, yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya, rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas, sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Salah satu bagian dari budaya adalah tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Terminologi tradisi yang berasal dari kata bahasa Inggris tradition sering juga disamakan dengan lafaz bahasa Arab ada. Terminologi ini merupakan untuk menunjukkan desain. Langsung saja kita ke kesimpulannya. Sebagai catatan penutup, perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama sekali menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam, dikenal salah satu cara merupakan ijtihad yang disebut urf, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini, berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, itu saja presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Saya Andri Novrian dan bersama rekan saya tadi Maulana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.